Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadilatul Istiqomah, NPM 010. Saya akan mempresentasikan penerapan matematika dalam ekonomi serta teorinya. Saya memilih dua materi, yaitu deret dan fungsi linear. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Hal yang penting untuk diketahui baik deret hitung maupun deret ukur adalah besar nilai pada suku tertentu dan jumlah nilai deret tersebut hingga suku yang bersangkutan. Macam deret berdasarkan jumlah suku yang membentuknya. Ada deret berhingga yang jumlah suku-sukunya tertentu dan deret tak berhingga yang jumlah suku-sukunya tidak terbatas. Deret tak berhingga dibagi lagi menjadi deret tak berhingga konvergen dan divergen. Macam deret berdasarkan pola perubahan pada suku-sukunya, yaitu deret hitung, deret ukur, dan deret harmonik, yang merupakan hasil penjumlahan dari kebalikan bilangan-bilangan asli. Deret hitung adalah deret yang perubahan sukunya berdasar penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Rumus dari deret hitung sendiri yaitu Sn sama dengan A plus N min 1B, di mana A adalah suku pertama, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Jika diketahui suku secara berurutan, maka rumusnya adalah B sama dengan Sn plus 1 dikurangi Sn. Jika tidak diketahui suku secara berurutan, maka rumusnya adalah N2 dikurangi N1 dikali B sama dengan Sn2 dikurangi Sn1. Dan untuk jumlah suku ke N adalah jumlah nilai suku-suku sejak suku pertama S1 atau A sampai dengan suku ke N yang bersangkutan. Rumusnya adalah Cn sama dengan N dibagi 2 dikali S1 ditambah Sn suku ke 1 ditambah S suku ke N, atau Cn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A plus N min 1B, di mana Cn adalah jumlah N suku, S1 adalah suku pertama, Sn adalah suku terakhir, A adalah suku pertama atau S1, dan B adalah pembeda. Dan untuk penerapan ekonomi dari deret hitung diterapkan dalam model perkembangan usaha yang melalui perkembangan variabel-variabel tertentu, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, dan penanaman modal, memiliki pola seperti deret hitung, karena variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Contoh soalnya atau contoh kasusnya yaitu produksi sepatu pada bulan ke-8 sebanyak 2050 pasang, sedangkan pada bulan ke-4 sebanyak 1450 pasang. Ditanyakan A. Berapa perkembangan produksi per bulan, B. Berapa besarnya produksi sepatu pada bulan pertama, C. Pada bulan keberapa produksi sepatu mencapai 2800 pasang. Penyelesaian diketahui suku ke-8 adalah 2050, suku ke-4 1450. Pertama, mencari pembeda untuk produksi per bulan, yaitu menggunakan rumus N2 dikurangi N1 dikali B sama dengan S suku N kedua dikurangi suku N1, dan tinggal memasukkan dan diperoleh, dan akhirnya diperoleh B sama dengan 150. Dan yang kedua adalah berapa besarnya produksi sepatu pada bulan pertama, maka menggunakan rumus Sn sama dengan A plus N min 1B, S4 sama dengan A plus 4 dikurangi 1 dikali 150, maka S4 1450 sama dengan A plus 3 kali 150, 1450 sama dengan A plus 450, dan 1450 di sebelah kanan digeser ke sebelah kiri sama dengan A, maka A-nya adalah 1000. Dan pada bulan keberapa produksi sepatu mencapai 2800 pasang, dan di sini dan mencari Sn-nya, yaitu A menggunakan rumus Sn sama dengan A plus N minus 1B. Sn-nya sudah diketahui 2800 dan A-nya adalah 1000 ditambah N
dikurangi 1 dikali bedanya 150. Maka tinggal dimasukkan, disubstitusikan, terus digeser ke ruas kiri, dibagi, dan hasilnya menjadi 13N. Deret ukur adalah deret yang perubahan sukunya berdasar perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya 5, 25, 125, 625, 3125. Penggandanya yaitu 5. Dan dirinci didapatkan suku 1 sama dengan 5 sama dengan A, suku 2 sama dengan 25 sama dengan A dikali P sama dengan A dikali P pangkat 2 dikurangi 1. Suku ketiga sama dengan 125 sama dengan A dikali P dikali P sama dengan A dikali P pangkat 3 dikurangi 1. Dan seterusnya, sehingga suku ke N dapat dirumuskan sebagai Sn sama dengan A dikali P pangkat N dikurangi 1, di mana A adalah suku pertama, P adalah pengganda, N adalah indeks suku, dan P diperoleh dari Sn suku ke N ditambah 1 dibagi S suku ke N. Contohnya diketahui 10, 30, 90, 270. Ditanya pengganda dan suku ke-6. Dan yang pengganda menggunakan rumus Sn ditambah 1 dibagi suku ke N. Pengganda sama dengan suku kedua dibagi suku ke N. Maka suku kedua yaitu 30 dibagi suku ke N, atau suku pertama diperoleh pengganda yaitu 3. Dan suku ke-6 adalah 10. Suku ke-6 adalah 10 dikali 3 pangkat 6 dikurangi 1 sama dengan 10 dikali 3 pangkat 5, dan hasilnya adalah suku ke-6 adalah 2430. Jumlah suku ke N dalam deret ukur, yaitu ada dua rumus. Jika P lebih dari 1, P itu pengganda. Jika pengganda lebih dari 1, maka rumusnya adalah Jn sama dengan A dikali P pangkat N dikurangi 1 dibagi P dikurangi 1. Namun jika penggandanya kurang dari 1, maka rumusnya adalah Jn sama dengan A dikali 1 dikurangi P pangkat N dibagi 1 dikurangi P, dimana Jn adalah jumlah N suku pertama. Contoh soalnya yaitu sama seperti sebelumnya, dan namun sekarang ditanya jumlah suku ke-10. Penyelesaiannya yaitu rumusnya Jn sama dengan A dikali P pangkat N dikurangi 1 dibagi P dikurangi 1. J suku ke-10 sama dengan 10 suku pertama dikali 3 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1 sama dengan 10 dikali 59.048 dibagi 2. Jadi suku ke-10 adalah 295.240. Penerapan ekonomi deret ukur, yaitu penerapan deret ukur yang paling sering digunakan dalam perekonomian adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk atau model pertumbuhan penduduk, yang secara matematik dirumuskan dengan Pn sama dengan P1 dikali R pangkat N dikurangi 1, di mana R sama dengan 1 ditambah R. Pn adalah jumlah penduduk tahun ke N, T adalah waktu atau periode, R adalah tingkat pertumbuhan per periode atau persentasenya, P1 adalah jumlah penduduk tahun ke-1 atau tahun dasar. Contoh kasus penerapan ekonomi dari deret ukur. Penduduk suatu negara pada tahun 2030 sebesar 300.050.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk meningkat 5% tiap tahunnya dimulai dari tahun 2000. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2000? Kemudian dalam 4 tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 7%. Berapa besar jumlah penduduk 4 tahun kemudian? Penyelesaian. Nah, diketahui P30 sama dengan 300.050.000 jiwa, dan
tingkat pertumbuhan per periode yaitu 0,05%, R sama dengan 1 ditambah 0,05 sama dengan 1,05. Dan P tahun ditanyakan P tahun 2000 sama dengan P30 sama dengan jumlah penduduk tahun ke-1 atau P1 dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 30 min 1, maka sama dengan P1 dikali 1,05 pangkat 29. Maka P30 disubstitusikan sehingga diperoleh jumlah penduduk tahun ke-1 atau tahun dasar atau P1 sama dengan 68.013.663 jiwa. Dan berapa besar jumlah penduduk 4 tahun kemudian jika peningkatan jumlah penduduk sebesar 7%? Penyelesaiannya yaitu P1 yang diketahui sebelumnya yaitu 68.013.663 dan presentase atau tingkat pertumbuhan per periodenya 0,67, maka R sama dengan 1 ditambah 0,07 sama dengan 1,07. Dan ditanyakan P4, maka 68.013.663 dikali 1 ditambah 0,07 pangkat 4 dikurangi 1 diperoleh untuk jumlah penduduk 4 tahun kemudian yaitu sebesar 83.319.662 jiwa. Fungsi linear adalah suatu fungsi antara variabel terikat Y dan variabel bebas X, di mana Y berbanding lurus dengan nilai X. Dalam bentuk umum, fungsi linear yaitu Y sama dengan A plus BX, yang dimana Y sama dengan dependent variable atau variabel terikat, X adalah independent variable atau variabel bebas, A adalah konstanta yang tidak berubah, B adalah koefisien atau gradian atau kemiringan. Grafik fungsi linear akan selalu berupa garis lurus. Jika B positif, maka garis miring ke atas, dan jika B negatif, maka garis miring ke bawah. Untuk penggambaran fungsi linear, contohnya yaitu pada persamaan Y sama dengan 3 ditambah 2X, di mana titik koordinat yang pertama yaitu 0,3, titik koordinat yang kedua itu 1,5, dan titik koordinat yang ketiga adalah 2,7. Contoh kasus dari fungsi linear. Yang pertama yaitu dalam penerapan ekonominya. Yang pertama, fungsi biaya. Biaya total atau total cost yang dikeluarkan perusahaan terdiri atas biaya tetap fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap fixed cost tidak dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi. Lain halnya dengan biaya variabel atau variable cost. Rumus dari total cost yaitu total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost, dan grafiknya dapat dilihat pada slide. Contohnya seperti seorang produsen batu bata mengeluarkan biaya tetap sebesar 1.200 dan persamaan biaya variabelnya variable cost sama dengan 75 kali Q atau kuantitas. Gambarlah grafik fungsi biaya dan berapa biaya total yang harus dikeluarkan jika produsen memproduksi 100 batu bata. Yaitu menentukan persamaan total cost, yaitu total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost sama dengan 1.200 ditambah 75 Q. Dan jika Q 100, maka total cost sama dengan 1.200 ditambah 75 dikali 100 sama dengan 8.700. Untuk grafik dari fungsi biaya yaitu pada sumbu vertikal yaitu total cost dan sumbu horizontal adalah kuantitas dan titik koordinat dari fixed cost adalah 0,1200 dan titik koordinat pada variable cost dengan persamaan 75 Q yaitu 1200,7500 dan titik koordinat pada total cost dengan persamaan 1.200 ditambah 75 Q adalah 100,8700. Dan contoh penerapan ekonomi yang kedua yaitu fungsi penerimaan.
Penerimaan total atau total revenue adalah hasil perkalian antara jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang. Semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, maka semakin besar pula penerimaannya. Rumus dari total revenue adalah kuantitas dikali price, atau TR sama dengan Q dikali P. Dan untuk bentuk grafiknya atau kurvanya dapat dilihat pada slide. Sebuah perusahaan menghasilkan harga jual produknya sebesar 400 per unit. Jika perusahaan mampu menjual 700 unit produk, tentukan persamaan dan kurva penerimaan total produsen tersebut. Penyelesaiannya yaitu total revenue sama dengan Q kali P. Q kali 400 sama dengan 400I. Total revenue sama dengan kuantitas kali harga, yaitu 700 dikali 400 sama dengan 280.000. Untuk kurva penerimaan total produsen, yaitu sumbu vertikal menunjukkan P atau harga price, dan sumbu horizontal menunjukkan Q atau kuantitas. Dan total revenue, titik koordinatnya yang pertama yaitu pada 400,160.000, dan titik koordinat yang kedua yaitu ketika mampu menjual 700 unit, harganya penerimaan totalnya menjadi 280.000. Dan yang terakhir, penerapan ekonomi linear, yaitu pada analisis peluang pokok atau break-even point, adalah suatu konsep analisis yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan BEP dapat terjadi ketika total revenue sama dengan total cost. Ketika total revenue lebih besar dari total cost, berarti laba, sedangkan jika sebaliknya, yaitu total revenue lebih kecil dari total cost, maka rugi. Dan untuk grafik dari BEP sendiri itu dapat dilihat pada slide. Suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah produk mempunyai biaya tetap total sebesar 6 juta dan biaya variabel per unit adalah 200.000. Perusahaan menetapkan harga jual produk per unit adalah 250.000. Jika biaya tetap total naik menjadi 6.500.000, berapakah jumlah unit produk yang harus dijual agar perusahaan mengalami BEP? Dan jika perusahaan menjual 150 unit produk, apa yang terjadi? Dan gambarkan kurvanya. Penyelesaiannya yaitu kapan perusahaan mengalami BEP, yaitu total revenue ketika total revenue sama dengan total cost, dan kita substitusikan menjadi 250 Q total revenue dan total costnya 6.500.000 ditambah 200.000 Q, maka diperoleh Q-nya sama dengan 130. Dan jika Q atau kuantitas produknya 150, maka apa yang terjadi pada perusahaan? Dan jika kita substitusikan 150 unit produk ke masing-masing persamaan, yaitu persamaan total revenue dan persamaan total cost, maka hasil yang diperoleh adalah perusahaan mengalami laba karena total revenue lebih besar dari total cost sebesar 1 juta. Dan pada kurva break-even point, pada sumbu vertikal menunjukkan total cost, total revenue, pada sumbu horizontal menunjukkan kuantitas atau Q. Dan ketika TR sama dengan TC, yaitu terjadi BEP pada titik koordinat 130 unit dengan total cost dan total revenue sebesar 32.500.000. Dan total cost ketika produk yang diproduksi 150 unit, maka total costnya adalah 36.500.000. Dan ketika produksi yang diproduksi sebesar 150 unit, maka total revenue-nya adalah 37.500.000. Dan selisih antara total revenue dan total cost sama dengan sebesar 1 juta merupakan laba usaha. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.